Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Alfariski, NIM 2002014, asal kuliah Stikom Sabta Komputer, jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan mereview jurnal yang diberikan tugas oleh Bapak Abdul Hamid. Baik, yang pertama saya akan mereview jurnal asing, bisa dilihat di sini. Di sini sudah saya translate jurnalnya. Baik. Ini ya PowerPoint-nya. Review jurnal 4, Konferensi Internasional tentang Ilmu Industri dan Inovasi Ilmu Komputer, Adopsi Sistem Informasi dalam Meta Organisasi. Dari Toiseran, Universitas Montpellier, Espès Richter, Rue Vendémiaire 3400 Montpellier, Prancis, dan juga Colin Gurau, Sekolah Bisnis Montpellier 2300 Avenue des Moulins 34185 Montpellier, Prancis. Baik, artikel yang ditinjau judulnya itu Konferensi Internasional tentang Ilmu Industri dan Inovasi Ilmu Komputer, Adopsi Sistem Informasi dalam Meta Organisasi. Penulis utamanya yaitu Toiseran dari Universitas Montpellier, Espès Richter. Diterbitkan pada tahun 2022. Topik materinya adalah Adopsi Sistem Informasi dalam Meta Organisasi. Baik, apa itu meta organisasi? MOIS. Pengetahuan adopsi MOIS dilokalkan, disematkan, dan diinvestasikan dalam praktek sosial berbagai kategori pemangku kepentingan. Perpaduan dialektika, perbedaan dan ketergantungan antara pemangku kepentingan yang berbeda menghasilkan batas-batas yang perlu dijembatani melalui mekanisme batas-batas yang efektif. Berasal dari interaksionisme simbolik, teori batas-batas diadaptasi dengan baik untuk memetakan dan menganalisis proses adopsi MOIS yang kompleks, berurusan dengan artefak dan orang-orang yang terlibat dalam menjembatani kesenjangan pemahaman dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang seringkali bersaing. Temuan kami berasal dari analisis dua proyek adopsi, MOIS dan MISIS dan NICE, yang direalisasikan oleh Caisses de Epergines CE dan masing-masing Kredit Agrisole CA, memberikan wawasan yang bermanfaat bagi akademisi dan praktisi. Dari perspektif penelitian, kami mengatasi kesenjangan pengetahuan penting yang berfokus pada konfigurasi pengadopsi yang diabaikan. Di tingkat profesional, kami membantu para manajer, pakar TI, dan konsultan untuk meningkatkan pemahaman dan pengelolaan proyek adopsi MOIS mereka. Baik. Selain itu, pengadopsian sistem informasi antar organisasi IOIS. Adopsi IOIS berlangsung secara bertahap melalui beberapa tahap. Setiap tahap ditandai dengan interaksi yang kompleks antara elemen teknis, sosial, dan organisasi. Menurut Kumar dan Van Dissel, konfigurasi khusus dari sistem antar organisasi menentukan pilihan mekanisme koordinasi yang diterapkan untuk IOIS. Konfigurasi interdependensi gabungan bergantung pada aturan standar dan koordinasi. Sistem interdependensi berurutan menerapkan standar, aturan, jadwal, dan rencana. Sementara, jaringan antar organisasi berfungsi melalui saling ketergantungan, timbal balik menggunakan standar, aturan, jadwal, rencana, dan penyesuaian timbal balik berdasarkan negosiasi multi pihak yang berulang. Intisari artikel yaitu membahas tentang MOIS dan juga pengadopsian sistem informasi antar organisasi IOIS. Kekurangan dari artikel ini, MOIS sangat kompleks, melibatkan banyak elemen organisasi, sosial, dan teknis yang proses evolusi dan penyesuaiannya tidak dapat diprediksi secara akurat. Kelebihannya adalah MOIS mewakili bentuk tertentu dari proyek IOIS yang ditandai dengan kompleksitas sosial organisasi yang tinggi dan tindak kolektif multilevel. Baik, kesimpulannya, studi ini memberikan kontribusi asli 3 kali lipat untuk literatur adopsi IS. Pertama, kami menyoroti dan mengatasi kesenjangan pengetahuan
penting mengenai konfigurasi meta-organisasi dan pengaruhnya terhadap proses adopsi MOS. Kedua, menganalisis 2 studi kasus, kami mengidentifikasi dan menyajikan fase utama, tantangan dan aktivitas yang mengarah pada adopsi MOS. Dan ketiga, kami menerapkan pendekatan interaksionisme simbolik untuk mengidentifikasi mekanisme batas-batas yang diterapkan untuk mencapai visi bersama, kolaborasi, dan perilaku terkoordinasi. Meta-organisasi dapat dianggap sebagai kategori spesifik dari sistem antar organisasi yang menangani kompleksitas internal dan eksternal dengan mengembangkan struktur koordinasi, yaitu manajemen pusat, dan prosedur yaitu negosiasi kolektif dan pengambilan keputusan yang menggunakan soft power untuk menjaga keseimbangan kekuatan antara pusat dan pinggiran. Struktur ini dan prosedur memiliki dampak penting pada adopsi MOS, mencirikan meta-organisasi sebagai organisasi batas yang mencapai proyek antar organisasi dengan memfasilitasi, mengelola, dan mengordinasikan identitas tindakan kolektif. Baik. Sekian, terima kasih. Itu adalah jurnal asing dari saya. Sekarang saya akan lanjut membacakan jurnal lokal. Kita bisa melihat di sini, ini adalah jurnal lokalnya. Ini adalah reviewnya. Baik. Review jurnal 4. Analisis dan perancangan Decision Support System, penyaluran bantuan penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS menggunakan metode Wake Product WP yang ditulis dari Ahmad Mukhlasin, Putri Taqwa Prasetyaningrum, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Baik, artikel yang ditinjau judul yang sudah saya bacakan tadi, penulisnya Ahmad Mukhlasin dan Putri Taqwa Prasetyaningrum. Institusinya di Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Diterbitkan pada tahun 2020. Topik materinya yaitu membahas tentang sistem penyaluran bantuan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Baik. Apa itu PMKS dan PSKS? PMKS adalah seorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar. Sedangkan yang dimaksud dengan potensi dan sumber kesejahteraan sosial PSKS adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung, atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial, dan alam. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, saat ini tercatat ada 6 jenis PSKS, yaitu pekerja sosial profesional, tagana, organisasi sosial, karang taruna, lembaga konsultasi, kesejahteraan keluarga, dan dunia usaha. Mengidentifikasi peserta PMKS dan PSKS. Untuk mengidentifikasi peserta PMKS dan PSKS, perlu dilakukan pendataan setiap tahunnya agar data yang masuk dapat terupdate kemudian menjadi acuan untuk keputusan Dinas Sosial dalam memberikan bantuan dengan tepat. Dalam pendataan program penerimaan bantuan ini masih menggunakan sistem manual di mana pencatatan data penduduk untuk mendapat bantuan PMKS masih tercatat di dalam buku tulis dan laporan kertas sebagai arsip, sehingga memerlukan sistem yang baru, yaitu sistem pendukung keputusan SPK berbasis web menggunakan metode Weighted Product guna memberikan kemudahan dalam pendataan untuk penerima bantuan PMKS. Intisari artikel ini yaitu membahas tentang PMKS dan PSKS dan juga cara mengidentifikasi peserta PMKS dan PSKS. Baik, kekurangan dalam artikel ini, dalam pembuatan bobot masih asumtif. Agar lebih optimal, maka dapat digunakan kuesioner terkait dengan kriteria untuk mendapatkan bobot nilai. Juga kelebihannya menggunakan metode work product untuk memberikan rekomendasi pada tim TKSK sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, sehingga diperoleh hasil yang terbaik dalam penentuan prioritas kategori PMKS. Kesimpulannya adalah
Prototype system dirancang dengan mengimplementasikan metode Wake the Product (WP). Dapat digunakan untuk membantu petugas kelurahan mengambil keputusan dalam memilih warga yang diprioritaskan untuk mendapat bantuan PMKS. Penilaian dilakukan menggunakan 12 kategori masing-masing. Kategori memiliki kriteria. Perhitungan menghasilkan nilai akhir tertinggi pada kategori anak terlantar. Baik, itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.